Geger, puluhan dompet alami pendarahan finansial pasca Lebaran dan dilarikan ke pusat kesakitan setempat. Setelah perayaan Idul Fitri, sebuah insiden tak biasa terjadi. Puluhan dompet milik warga dilaporkan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke pusat kesakitan setempat untuk dilakukan penanganan darurat. Dompet-dompet Malang tapi bukan dari Jawa Timur tersebut diduga mengalami pendarahan finansial akibat terlalu banyak mengeluarkan uang THR selama Lebaran kepada ponakan, sepupu, anak tetangga, hingga anak yang tak pernah ia kenal sama sekali, 2 kali atau 3 kali. Awalnya Pak aman-aman aja, tapi sehari setelah Lebaran kok makin menipis. Terus lama-lama nggak gerak. Mau saya kasih petolak pertama juga, duit kantong saya udah habis Pak. Saya belum ke pantai. Saat ini para dompet masih menjalani pemulihan dan disarankan menjalani rawat inap untuk istirahat dari transaksi selama beberapa hari ke depan. Petugas kesakitan mengaku kewalahan karena membludaknya angka pasien dompet dan pemilik pasien yang trauma berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya kalau yang ke klinik ini kurang lebih udah ada sekitar 112,4 dompet. Semua gejalanya sama, tipis, terus memprihatinkan. Biasanya fenomena ini menyerang dompet yang pemiliknya terlalu loyal ngasih THR atau memang bokek pas Lebaran. Kasus ini menjadi pengingat kita bahwa hidup berlangsung bukan hanya saat Lebaran. Jangan biarkan nafsu membuat Anda hedon, tapi dompet dan seisinya jadi ngedon. Kami akan mengabarkan perkembangan selanjutnya dan berita-berita tidak penting lainnya. Follow kami dan sampai jumpa. Geger, puluhan dompet alami pendarahan finansial pasca Lebaran dan dilarikan ke pusat kesakitan setempat. Setelah perayaan Idul Fitri, sebuah insiden tak biasa terjadi. Puluhan dompet milik warga dilaporkan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke pusat kesakitan setempat untuk dilakukan penanganan darurat. Dompet-dompet Malang tapi bukan dari Jawa Timur tersebut diduga mengalami pendarahan finansial akibat terlalu banyak mengeluarkan uang THR selama Lebaran kepada ponakan, sepupu, anak tetangga, hingga anak yang tak pernah ia kenal sama sekali, 2 kali atau 3 kali. Awalnya Pak aman-aman aja, tapi sehari setelah Lebaran kok makin menipis. Terus lama-lama nggak gerak. Mau saya kasih petolak pertama juga, duit kantong saya udah habis Pak. Saya belum ke pantai. Saat ini para dompet masih menjalani pemulihan dan disarankan menjalani rawat inap untuk istirahat dari transaksi selama beberapa hari ke depan. Petugas kesakitan mengaku kewalahan karena membludaknya angka pasien dompet dan pemilik pasien yang trauma berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya kalau yang ke klinik ini kurang lebih udah ada sekitar 112,4 dompet. Semua gejalanya sama, tipis, terus memprihatinkan. Biasanya fenomena ini menyerang dompet yang pemiliknya terlalu loyal ngasih THR atau memang bokek pas Lebaran. Kasus ini menjadi pengingat kita bahwa hidup berlangsung bukan hanya saat Lebaran. Jangan biarkan nafsu membuat Anda hedon, tapi dompet dan seisinya jadi ngedon. Kami akan mengabarkan perkembangan selanjutnya.